teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang logo perusahaan dan juga transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Go dalam bahasa Inggris kan artinya pergi, ya kan? Nah, jadi go itu artinya kami dengan semangat akan mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan mereka dengan kecepatan tetapi dengan keselamatan juga, seperti itu. Nah, sama halnya tergambarkan di logo perusahaan kami, yaitu helm dengan ada sayapnya gitu. Jadi cepat tetapi tetap safety gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Arta Maria, saya, lalu Aura Afril, lalu ada Mudrikah Andini, lalu ada Nafisa Miftahul, dan yang terakhir ada Najma Wulan. Nah, sekarang kita sudah berada di transaksi keuangan perusahaan. Nah, di transaksi keuangan perusahaan ini pada tanggal 1 Mei 2025 diterima pembayaran dari pelanggan melalui GoPay atas layanan transportasi sebesar 50 juta rupiah. Lalu, 3 Mei 2025 diterima tambahan modal usaha dari investor ke Gojek sebesar 80 juta rupiah melalui transfer bank. Yang kemudian 5 Mei 2025 diterima pembayaran dari mitra merchant GoFood atas hasil penjualan sebesar 30 juta rupiah. Tanggal 7 Mei 2025 diterima bunga deposito bank sebesar 20 juta rupiah. 12 Mei 2025 dibayar gaji karyawan, developer, dan staf kantor pusat sebesar 50 juta rupiah secara transfer bank. 14 Mei 2025 dibayar biaya server dan cloud hosting sebesar 15 juta rupiah. 16 Mei 2025 dibayar perlengkapan kantor seperti laptop, kursi, meja secara tunai senilai 30 juta rupiah. 18 Mei 2025 dibayar Prive pemilik founder Prive menarik uang tunai perusahaan 10 juta rupiah. Lalu pada tanggal 20 Mei 2025 dibayar sewa gedung kantor pusat selama 1 tahun sebesar 25 juta rupiah secara tunai. Lalu yang terakhir pada tanggal 23 Mei 2025 diterima pinjaman dari bank sebesar 80 juta rupiah. Yang pertama ada kwitansi, pada 1 Mei 2025 diterima pembayaran dari pelanggan melalui GoPay atas layanan transportasi sebesar 50 juta. Yang kedua ada kwitansi, pada 3 Mei 2025 diterima tambahan modal usaha dari investor ke Gojek sebesar 80 juta melalui transfer bank. Yang ketiga ada kwitansi, pada 5 Mei 2025 diterima pembayaran dari mitra merchant GoFood atas hasil penjualan sebesar 30 juta. Yang keempat ada bukti kas masuk, pada 7 Mei 2025 diterima bunga deposito bank sebesar 20 juta. Yang kelima ada kwitansi, pada 12 Mei 2025 dibayar gaji karyawan sebesar 50 juta secara transfer bank. Yang keenam ada kwitansi, pada 14 Mei 2025 dibayar biaya server dan cloud hosting sebesar 15 juta. Yang ketujuh ada nota pembayaran. Pada 16 Mei 2025 dibayar perlengkapan kantor secara tunai senilai 30 juta. Yang kedelapan ada kwitansi, pada 18 Mei 2025 dibayar Prive pemilik atau founder menarik uang tunai perusahaan sebesar 10 juta. Yang kesembilan ada faktur, pada 20 Mei 2025 dibayar sewa gedung kantor pusat selama 1 tahun sebesar 25 juta secara tunai. Dan yang terakhir ada bukti kas masuk, pada 23 Mei 2025 diterima pinjaman dari bank senilai 80 juta. Kita masuk ke jurnal umum. Pada 1 Mei, kas didebit 50 juta dan pendapatan transportasi dikredit 50 juta. Pada 3 Mei, kas didebit 80 juta dan modal dikredit 80 juta. Pada 5 Mei, kas didebit 30 juta dan pendapatan GoFood dikredit 30 juta. Pada 7 Mei, kas didebit 20 juta dan pendapatan bunga deposito dikredit 20 juta. Pada 12 Mei, beban gaji didebit 50 juta dan kas dikredit 50 juta. Pada 14 Mei, beban server dan hosting didebit 15 juta dan kas dikredit 15 juta. Pada 16 Mei, peralatan kantor didebit 30 juta dan kas dikredit 30 juta. Pada 18 Mei, Prive didebit 10 juta dan kas dikredit 10 juta. Pada 20 Mei, beban sewa gedung didebit 25 juta dan kas dikredit 25 juta. Pada 23 Mei, kas didebit 80 juta dan pinjaman bank dikredit 80 juta. Totalnya didebit ada 390 juta dan dikredit ada 390 juta. Pertama-tama di sini ada kas. Pada tanggal 1 Mei dengan keterangan diterima pembayaran layanan transportasi dengan debit 50 juta rupiah dan kredit 0. Saldo mencapai debit 50 juta rupiah. Pada tanggal 3 Mei dengan keterangan diterima tambahan modal usaha dari investor dengan debit 80 juta rupiah dan kredit 0. Saldo mencapai 130 juta rupiah. Pada tanggal 5 Mei dengan keterangan diterima pembayaran dari mitra merchant GoFood dengan debit 30 juta rupiah dan kredit 0. Saldo mencapai 160 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei dengan keterangan diterima bunga deposito bank dengan debit 20 juta rupiah dan kredit 0. Saldo mencapai 180 juta rupiah. Pada tanggal 12 Mei dengan keterangan dibayar gaji karyawan, developer, dan staf kantor pusat dengan debit 0 dan kredit 50 juta rupiah. Saldo mencapai 130 juta rupiah.
pada tanggal 14 Mei dengan keterangan dibayar biaya server dan cloud hosting dengan debit 0 dan kredit 15 juta rupiah, saldo mencapai 115 juta rupiah. Pada tanggal 16 Mei dengan keterangan dibayar perlengkapan kantor, laptop, kursi, dan meja dengan debit 0 dan kredit 30 juta rupiah, saldo mencapai 85 juta rupiah. Pada tanggal 18 Mei dengan keterangan dibayar proyek pemilik founder menarik uang tunai perusahaan dengan debit 0 dan kredit 10 juta rupiah dan saldo mencapai 75 juta rupiah. Pada tanggal 20 Mei dengan keterangan dibayar sewa gedung kantor pusat dengan debit 0 dan kredit 25 juta rupiah, saldo mencapai 50 juta rupiah. Pada tanggal 23 Mei dengan keterangan diterima pinjaman bank dengan debit 80 juta rupiah dan kredit 0, saldo mencapai 130 juta rupiah dan saldo akhir mencapai 130 juta rupiah. Selanjutnya ada utang bank pada tanggal 23 Mei dengan keterangan diterima pinjaman bank dengan debit 0 dan kredit 80 juta rupiah dan saldo akhir mencapai kredit 80 juta rupiah. Selanjutnya ada modal pada tanggal 3 Mei dengan keterangan diterima tambahan modal usaha dari investor dengan debit 0 dan kredit 80 juta rupiah. Saldo akhir mencapai kredit 80 juta rupiah. Lalu ada PRIVE atau penarikan pemilik pada tanggal 18 Mei dengan keterangan dibayar PRIVE founder menarik uang tunai perusahaan dengan debit 10 juta rupiah dan kredit 0 dengan saldo akhir mencapai debit 10 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan layanan transportasi pada tanggal 1 Mei dengan keterangan diterima pembayaran layanan transportasi dengan debit 0 dan kredit 50 juta rupiah, saldo akhir mencapai kredit 50 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan mitra merchant pada tanggal 5 Mei dengan keterangan diterima pembayaran dari mitra merchant GoFood dengan debit 0 dan kredit 30 juta rupiah dan saldo akhir mencapai kredit 30 juta rupiah. Selanjutnya ada bunga deposito bank pada tanggal 7 Mei dengan keterangan diterima bunga deposito bank yaitu dengan debit 0 dan kredit 20 juta rupiah, saldo mencapai kredit 20 juta rupiah. Lalu ada beban gaji karyawan pada tanggal 12 Mei dengan keterangan dibayar gaji karyawan, developer, dan staf kantor pusat dengan debit 50 juta rupiah dan kredit 0, saldo akhir mencapai debit 50 juta rupiah. Lalu ada beban server dan hosting pada tanggal 14 Mei dengan keterangan dibayar biaya server dan cloud hosting dengan debit 15 juta dan kredit 0, saldo mencapai debit 15 juta rupiah. Lalu ada beban perlengkapan kantor pada tanggal 16 Mei dengan keterangan dibayar perlengkapan kantor, laptop, kursi, dan meja dengan debit 30 juta rupiah dan kredit 0, saldo akhir mencapai debit 30 juta rupiah. Terakhir ada beban sewa gedung pada tanggal 20 Mei dengan keterangan dibayar sewa gedung kantor pusat dengan debit 25 juta persen dan kredit 0, saldo akhir mencapai debit 25 juta rupiah. Lalu kita masuk ke neraca saldo per Mei 2025. Yang pertama ada kas masuk ke debit sebesar 130 juta rupiah. Lalu ada beban utang bank masuk ke kredit sebesar 80 juta rupiah. Lalu ada modal masuk ke kredit juga sebesar 80 juta rupiah. Lalu yang keempat ada privo masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada pendapatan jasa transportasi masuk ke kredit sebesar 50 juta rupiah dan pendapatan GoFood masuk ke kredit juga sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada pendapatan bunga deposito masuk ke kredit sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada beban gaji karyawan masuk ke debit sebesar 50 juta rupiah. Dan lalu ada beban server dan hosting masuk ke debit sebesar 15 juta rupiah. Lalu ada beban peralatan kantor masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah. Yang terakhir ada beban sewa gedung masuk ke debit sebesar 25 juta. Total keseluruhan debit dan kredit sebesar 260 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita ke data penyesuaian. Yang pertama ada tahap penyesuaian akhir periode sebagai berikut. Yang pertama ada gaji pegawai yang belum dibayar sebesar Rp100.000. Lalu yang kedua ada piutang yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp100.000. Dan yang ketiga penyusutan peralatan sebesar 1% dari harga perolehan. Yang keempat ada dilunasi utang perusahaan. Lalu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban gaji masuk ke debit sebesar Rp100.000. Lalu ada utang gaji masuk ke kredit sebesar Rp100.000 mencatat gaji pegawai yang belum dibayar. Lalu ada piutang usaha masuk ke debit sebesar Rp100.000 dan pendapatan jasa atau akun pendapat terkait masuk ke kredit sebesar Rp100.000. Mencatat pendapatan telah diperoleh belum diterima. Lalu ada beban penyusutan peralatan masuk ke debit sebesar Rp300.000. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan masuk ke kredit sebesar Rp300.000.
mencatat penyusutan peralatan 1% dikali 30 juta rupiah menjadi 300.000 rupiah. Lalu ada kredit piutang masuk ke debit sebesar 20.000 dan kas masuk ke kredit sebesar 20.000. Saldo akhir keseluruhan dari debit dan kredit sebesar 520.000 rupiah. 101 keterangan kas, raca saldonya 130 debit, 130 juta debit, jumlah penyusahannya 80 juta kredit, NSD-nya 50 juta debit, rugi labanya tidak ada, racanya 50 juta debit. Yang kedua, piutang usaha dengan Noref 106. Raca saldonya tidak ada, jumlah penyusahannya 100.000 debit dan 20.000 kredit, NSD-nya 20.000 kredit, rugi labanya tidak ada, racanya 80.000 debit. Yang ketiga dengan Noref 301. Keterangan modal, raca saldonya 80 juta kredit, jumlah penyusahannya tidak ada, NSD-nya 80 juta kredit, rugi labanya tidak ada, racanya 80 juta kredit. Yang selanjutnya ada 201. Keterangan utang bank, raca saldonya 80 juta kredit, jumlah penyusahannya 80 juta debit, NSD-nya tidak ada, rugi labanya tidak ada, racanya tidak ada. Selanjutnya 401 pendapatan jasa transportasi, neraca saldonya 50 juta kredit, jumlah penyusahannya 100.000 kredit, NSD-nya 50 juta 100.000 kredit. Rugi labanya 50 juta 100.000 kredit, racanya tidak ada. Selanjutnya 402 pendapatan GoFood, neraca saldonya 30 juta kredit, jumlah penyusahannya tidak ada, NSD-nya 30 juta kredit, rugi labanya 30 juta kredit, racanya tidak ada. Selanjutnya pendapatan bunga deposito 403, neraca saldonya 20 juta kredit, jumlah penyusahannya tidak ada, NSD-nya 20 juta kredit, rugi labanya 20 juta kredit, racanya tidak ada. Selanjutnya 501 bulan gaji karyawan, neraca saldonya 15, neraca saldonya 50 juta kredit, 50 juta debit, jumlah penyusahannya tidak ada, NSD-nya 50 juta debit, 21 juta, 50, 100 juta debit, 50, 150 juta 100 ribu debit, rugi labanya 50 juta 100 debit, racanya tidak ada. Selanjutnya 502 beban server dan hosting, raca saldonya 15 juta debit, jumlah penyelesaiannya 15 juta, jumlah penyelesaiannya 0, NSD-nya 15 juta debit, rugi labanya 15 juta debit, dan racanya tidak ada. Selanjutnya 503 beban peralatan kantor, debit 30 juta, jumlah penyelesaiannya tidak ada, NSD-nya 30 juta debit, rugi labanya 30 juta, racanya 29 juta 700 ribu. Selanjutnya 504 beban penyusutan peralatan, raca saldo nggak ada, jumlah penyusahan 300 ribu debit, NSD-nya 300 ribu debit, rugi labanya 300 ribu debit, racanya 300, racanya tidak ada. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan, raca saldonya tidak ada, jumlah penyusahan 300 ribu kredit, NSD-nya 300 ribu kredit, rugi labanya tidak ada, racanya 300 ribu kredit. 302 Prive American pemilik, raca saldo 10 juta debit, jumlah penyusahan tidak ada, NSD-nya 10 juta debit, rugi labanya tidak ada, lalu racanya tidak ada. Selanjutnya 506 beban penghapusan piutang Pak lagi, raca saldonya tidak ada, jumlah penyusahannya 20.000 debit, lalu NSD-nya 20.000 kredit, rugi labanya tidak ada, racanya 100.000. Selanjutnya 205 beban asuransi, raca saldonya 25 juta debit, jumlah penyusahannya tidak ada, NSD-nya 25 juta debit, rugi labanya 25 juta debit, racanya tidak ada. Total dari semua raca saldo, debit 260 juta, kredit 260 juta. Total dari semua penyesuaian, jumlah penyesuaian debit 80 juta 420 ribu, kredit 80 juta 420 ribu. Lalu total dari semua NSD-nya 180 juta 420 ribu, kredit dan debitnya 180 juta 420 ribu. Total dari semua rugi laba ada 120 juta 400 debit dan kredit 100 juta 100. Total dari semua neraca ada 79 juta 780 debit, kreditnya 80 juta 400. Rugi usahanya, jadi total rugi usaha ada 120 juta 400 ditambah dengan 620 ribu, jadi 121 juta 20 ribu. Kredit jadi 20 juta 300, jadi 120 juta 400, dan racanya ditambah dengan 620 ribu jadi 80 juta 400, dan kredit juga tetap 80 juta 400. Dan selanjutnya saya menjelaskan tentang laporan keuangan CV GoGoGo, laporan atau rugi per 31 Mei 2005. Pendapatan usaha, pendapatan jasa transportasi 50 juta 100, pendapatan GoFood 30 juta, pendapatan bunga deposito 20 juta, total dari semua pendapatan ada 100 juta 100. Beban usaha, beban gaji karyawan 50 juta 100, beban server dan hosting 15 juta, beban peralatan kantor 30 juta, dan ditambah 300 ribu. Beban penyitaan peralatan ada 25 juta, jadi total dari semua beban ada 120 juta 400. Rugi usaha, min 20 juta 300. CV GoGoGo laporan perubahan modal per 31 Mei 2005. Perubahan modal 80 juta, rugi usaha 20 juta 320, Prive 10 juta, dan total dari semua perubahan ada 49 juta 680 ribu. CV GoGoGo laporan neraca per 31 Mei. Aktivitas kas 50 juta, piutang usaha 80 ribu, peralatan kantor 29 juta 700 ribu, dan total dari semuanya aktivitas ada 79 juta 780 ribu. Selanjutnya ada pasifa, utang bank 30 juta, utang gaji 100 ribu, modal akhir 49 juta 680 ribu. Total dari semuanya ada 79 juta 780 ribu.